Anda kembali menyaksikan Autobis bersama saya Safira Wardoyo. Sudah penasaran dengan kelanjutan dari Autobis on Location? Tapi tahan dulu pemirsa karena kita akan membahas SUV premium dari Mazda yakni CX-60. Sudah penasaran? Langsung saja kita ulas bersama Managing Director Mazda Dealership sekaligus Presiden Director and Managing Director Mazda Indonesia, Bapak Ricky Tio. Halo Pak Ricky. Malam. Terima kasih sudah bisa bergabung nih ke studio CNBC ya. Ya. Dan Pak, ini menarik sekali ya kalau kita ngomongin soal mobil, SUV gitu ya. Akhirnya begitu ya, ini kalau kita lihat ini sebenarnya tipe Mazda termewah begitu ya, akhirnya masuk juga ke Indonesia. Tapi kalau misalkan bisa dielaborate lagi kali ya, ini sebenarnya apa sih yang melatar belakangi dari lahirnya SUV premium dari Mazda CX-60 ini? Oke, jadi kalau kita lihat kembali ke belakang bahwa memang semenjak tahun 2019 Ya. Mazda itu Mazda Corporation ya berarti ya, Mazda Corporation fokus ke SUV gitu. Dimana kita dulu pernah punya line up MPV gitu kan, tapi sekarang kita fokus ke SUV. Nah, CX-60 ini adalah model SUV kita yang the latest gitu kan. Kita juga ada CX-3, CX-5 gitu kan. Tapi ini yang the latest. Nah, CX-60 ini adalah sebagai langkah awal kita untuk masuk ke mempositioning kita sebagai SUV premium. Gitu. Jadi kita mempunyai dua hal yang kita mau istilahnya mau kita berikan kepada customer. Pertama adalah dari sisi kodo desainnya sendiri yang kita sebut adalah redefine kodo desain. Jadi Mazda itu selalu kodo desain. Mazda nggak mungkin nggak kodo desain. Mazda itu pasti kodo desain. Kedua adalah Jinba Itai gitu kan. Jinba Itai mungkin yang orang sudah dengar Jinba itu apa sih? Adalah kesatuan antara kuda dan pengemudinya. Jadi gimana caranya mobil itu bisa secara dengan teknologinya bisa mengerti dari pengemudinya sendiri gitu. Nah, jadi Jinba Ita itu memang menjadi kita punya satuan performance kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar dari sisi engine performance apa segala macam, tapi juga dari lebih ke arah Jinba Ita performance sendiri gitu. Makanya nah, untuk mendukung supaya Jinba Itaya ini yang luar biasa, kita sebutnya bahwa CX-60 ini adalah the perfect Jinba Itai. Jadi bukan hanya dari sisi sasisnya, tapi juga dari sisi engine-nya, dari sisi transmisinya, dan lain-lain supaya mendukung menjadi the perfect Jinba Itai. Nah itu. Jadi filosofinya sangat benar-benar diangkat sekali ya untuk di Mazda di CX-60 ini. Betul. Tapi yang tadi seperti Anda mention begitu ya, memang sebelumnya sudah ada adeknya CX-30 begitu ya. Memang sebenarnya formatnya itu crossover yang memang sebenarnya sangat eksotik sekali dan sekarang sudah ada CX-60. Ini kalau misalkan kita lihat sebenarnya kalau untuk saat ini di tahun 2023 ini mengapa sih Mazda menyasar pasar SUV di pertengahan tahun 2023 ini? Ya memang baru rilis di Juli ya Pak ya? Ya, Pak Riki? rencananya kemarin Juli. Jadi memang yang kita kenalkan di Indonesia itu kan ada CX-3, terus yang populer CX-5, terus ada yang lebih gedenya mungkin CX-8, terus ada CX-9 gitu ya. Ya. Nah, tapi di 2019 tadi yang saya sebutkan bahwa kita ada produk yang istilahnya 7 generation produk yang dimulai dengan CX-30. Nah gitu, jadi kalau yang tadinya tuh ada single digit, sekarang mulai ada ada 0 belakangnya itu ada 30. Nah ini dimulai 7 generation ini dimulai dengan CX-30 dan ada CX-60. Nah gitu. Jadi CX-60 ini kita memang yang kita bawa ke Indonesia dan ini tapi kalau di Jepang sendiri sebenarnya udah di launch dari tahun lalu, akhir tahun lalu. Seperti itu. Baik, ini luar biasa. Kalau misalnya kita berbicara soal SUV begitu ya, memang ini nggak lepas dari tenaga yang memang benar-benar di atas rata-rata begitu. Ya. Ini sebenarnya bagaimana sih dari mesinnya sendiri untuk Mazda CX-60 ini sendiri? Oke, sejatinya sebuah SUV itu kan mesti yang kokoh, yang kuat, yang bertenaga gitu kan ya. Karena SUV itu kan image-nya selalu seperti itu. Nah itu kita mau mengembalikan yang ke sana gitu. Makanya CX-60 ini kita konfigurasinya agak sedikit mungkin bagi sebagai orang agak unik ya. Jadi kita menggunakan 3.3 liter inline six front engine longitudinal, tapi kita penggerak roda belakang, tapi juga ada AWD-nya juga gitu. Nah gitu. Jadi itu yang membuat
eh, tenaga kita 284 PS dengan 450 Nm. Nah, ini adalah tenaga yang paling terbesar di kelasnya nih istilahnya itu. Dan tapi jangan cuma itu doang, Apa tuh, nggak Pak? cuma SoC engine doang. Karena seperti tadi bahwa indikator performance atau KPI performance dari mobil Mazda itu bukan hanya melulu dari sisi PS atau dari Newton metric, tapi juga dari sisi hal yang lain, yaitu gimana tentang si Jinba Itainya sendiri gitu. Iya. Bagaimana si mobil ini bisa mengerti dan bisa membuat customer itu selalu kepengen bawa mobil itu, karena bisa dibayangkan kalau mobilnya agak bolot gitu ya, atau lari yang gimana gitu, atau mungkin nggak instan, kan kayaknya nggak enak gitu ya. Nah, makanya kita juga ada namanya 8-speed transmission tanpa auto converter, kita juga ada punya, dan mobil juga turbo, dan ada M-hybrid boost. Gitu. Jadi kombinasi itu semuanya membuat performance kita yang sebenarnya tadi menjadi become the perfect Jinba Itai. Gitu, ini memang mesinnya ini 6 cylinder begitu ya, di 323 apa segala macam. Memang kalau kita perhatikan begitu ya, memang di saat merek lain berlomba-lomba ngecilin mesin begitu ya, masih pakai FWD begitu ya, dan pakai full layar konsol di tengah supaya menghilangkan tombol-tombol. Tapi Mazda ini bisa dibilang melawan arus begitu ya, melawan arus dengan gedein mesinnya sendiri pakai LED itu. Dan kalau kita lihat memang ini tetap dipertahankan oleh si Mazda ini di konsol tengahnya, ini bisa dibilang good job sih buat Mazda sih. Iya, Tapi ini bagus banget ya. Saya tanya waktu saya ke Jepang, saya tanya sama para engineer, saya tanya, loh, pertanyaan sama kayak tadi Ibu bilang, kenapa kok orang-orang pada mengecilkan engine Anda besar gitu kan? Nah, bagi si engineer bilang, oke, saya kan untuk supaya bisa berjinba Itai dengan baik dan enak gitu kan. Bahwa mobil ini mesti mumpuni, mobil ini mesti bertenaga, mobil ini mesti kalau dipakai tuh mesti benar-benar enak gitu kan. Nah, makanya Mazda percaya dengan teknologi dia punya si Skyactiv engine dan segala macam itu, bahwa IC engine itu masih bisa. Bahkan di channel saya, kalau saya bisa bikin mobil yang dengan tenaga segede gitu, tapi dengan efisiensi yang sebegini, emang kenapa enggak? Dan kedua, sebenarnya kan juga kalau bicara mengenai efisiensi kan juga bicara mengenai bagaimana Anda cara membawa mobil gitu kan. Kalau misalnya Anda bawa mobilnya reckless, ngebut-ngebutan, pastilah semua mobil juga akan jadi boros gitu kan. Sebenarnya gitu. Ya, jadi memang ada all wheel drive, lalu memang juga ada iActive. Ini yang memang sebenarnya secara Premier juga mendukung pergerakan dari saat kita mengemudi begitu ya. Dan ini keren banget. Ini kalau misalkan kalau kita lihat juga ada driver personalized system. Nah, ini bisa dijelaskan nggak sih, Pak? Nah, jadi itu gini, kita percaya kalau Anda bawa mobil itu nggak bisa seperti kayak apa ya, position bawa mobilnya itu mesti yang pas gitu loh. Bukan yang kayak sampai kayak tiduran gitu kan. Ada kan orang bawa mobil kayak tiduran yang kayak orang, tapi gimana posisi antara setir ke badan mesti ngepas. Kita sebutnya namanya adalah Jinba Itai position. Nah, gitu. Nah, di CX-60 ini mungkin yang pertama, saya pikir juga mungkin di kelasnya juga mungkin yang pertama, kita tinggal, dia ada berbagai macam sensor yang bisa melihat dari muka kita tinggal pencet tinggi badan kita berapa, dia bisa adjust, kita punya setir, kita punya bangku, semuanya bisa di-adjust supaya membuat position kita tuh yang paling berjinba Itai, yang paling pas gitu loh. Yang paling pas. Bukan yang kayak terlalu dekat atau yang terlalu jauh atau mungkin yang terlalu sampai mesti ngintip jalan susah gitu. Jadi pokoknya udah diatur sedemikian rupa, pengaturan bangku, setir, spion, semua segala macam udah sesuai gitu. Jadi emang aspek keselamatan sama kenyamanan pengendara ini sudah diperhitungkan banget ya untuk Mazda CX-60 ini. Tapi kalau misalkan kita lihat begitu ya, kalau dari segi kemewahan, ini sebenarnya Mazda CX-60 ini sebenarnya udah melawan mobil-mobil Eropa lagi, bukan Jepang lagi bahkan ya Pak ya, ini. Ya, saya nggak sebenarnya susumbang. Tapi secara spek dan fitur kita memang memberikan yang terbaik untuk customer Indonesia, di mana spek dan fitur kami mungkin sangat-sangat mumpuni lah kalau boleh bilang gitu. Iya, kalau ngomongin masalah desain lagi ya, berbalik lagi nih Pak Riki, ini jadi kan sebenarnya jadi salah satu keunggulan di tipe Mazda CX-60 ini sebenarnya ada konsep yang diusung nggak, atau ada ciri khas sendiri dari Mazda ya, mobil Jepang begitu, apa ada spesifik untuk tipe ini sendiri? Pasti ada. Jadi gini, kalau kita bicara Mazda, itu pasti nggak bisa lari dari namanya kodo design. Nah, kodo design itu
istilahnya soul of motion gitu. Nah, jadi Oke. dari generasi-generasi sebelumnya kita ada kodo design gitu kan. Nah, kodo design itu sebenarnya itu adalah satu konsep dasar yang dipakai oleh para desainer Mazda gimana menggunakan lighting atau sinar. Jadi tata letak, angle, sudut apa segala macam supaya bisa memberikan refleksi bayangan dari sinar, memberikan satu keindahan dari lekuk bodinya sendiri gitu. Nah, menjadi ciri khas yang kedua dari kodo design itu adalah simplicity. Jadi kita punya konsep tuh namanya less is more, beauty by subtraction gitu. Atau kalau di konsepnya filosofi orang Jepang tuh namanya ma. Ma itu artinya tuh kesederhanaan lah gitu. Kayak ruangan yang simple ruangan gitu. Nah, gitu, seperti itu. Nah, itu yang menjadi bahasa desainnya Mazda secara keseluruhan, terutama di yang sebenarnya tadi yang di 7 generation pas saat CX-30 atau Mazda 3 pas saat launch tahun 2019. Nah, khususnya untuk CX-60 ini karena kita mau menggambarkan satu SUV yang gagah, keren, perkasa gitu ya, apalagi dengan mesin yang mumpuni. Nah, dengan penggerak roda belakang membuat dia punya bonetnya itu jadi panjang gitu kan. Jadi bonet panjang, lebar gitu kan. Supaya membuat kelihatan tuh apa ya, membuat itu kelihatan kayak gagah kekar gitu loh. Terus juga mukanya itu yang agak kayak stocky face, membuat mukanya itu jadi kayak apa? Kita punya namanya noble toughness. Tuh, jadi kayak noble kan kayaknya kan noble itu kan apa ya? Kayaknya tuh apa humble tapi tough gitu loh gitu. Nah, itu secara konsepnya itu desainnya CX-60 adalah tetap kodo desain, bahkan redefine kodo desain dengan noble toughness. Nah, seperti itu. Nah, kalau buat interior sendiri, kita pasti memberikan yang interior yang sangat mewah, ya kan. Contohnya kita punya varian yang elite, kita punya stitches yang disebut namanya Kakuni. Kakuni. Gitu, Kakuni. Nah, tadi pasti Ibu kan banyak mendengar kan tentang kodo lah, Kakuni lah, Ma. Memang desain Mazda itu sangat-sangat rooted kepada filosofi tradisional Jepang sih. Oke, Pak, ini terakhir untuk pertanyaan Bapak, tapi singkat saja. Ya. Karena kita juga penasaran nih, pasti Sobat Otomotif juga penasaran. Ini kan hadir di 2 tipe begitu ya? Ya. Ini Kuro Edition sama Elite Edition. Ini bisa di-spill nggak sih harganya berapa? Di kisaran berapa? Harganya 1,1888. Jadi 1,188,800. 1,188. Ya. Oke, jadi ini cukup kompetitif sekali ya untuk Mazda Premium ini. Yes. Sekali lagi terima kasih Pak Ricky Tio sudah bergabung di CNBC Indonesia dan sudah memberikan insight nih untuk mobil Mazda keluaran terbaru CX-60 ini. Terima kasih Pak Ricky Tio selaku Managing Director Mazda Dealership sekaligus Presiden Director and Managing Director Mazda Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Thank you.